Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maya Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlakuan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 4 mengenai eskalasi komitmen atau escalation of commitment yang beranggotakan 5 anak. Yang pertama, saya Sylvia Melina, NIM 1903101050. Bagus Dwi Nur Cahyo, NIM 1903111057. Umi Handayani, NIM 1903111059. Rafina Aji Septiana, NIM 1903111063. Hesti Dwi Wijayanti, NIM 1903111064. Untuk menyingkat waktu, marilah kita memasuki materi yang pertama. Saya Sylvia Melina, NIM 1903111050 akan mempresentasikan mengenai pengertian eskalasi komitmen. Eskalasi sebagai keputusan untuk tetap melanjutkan suatu proyek, bahkan ketika berdasarkan hasil analisis ekonomi mengindikasikan bahwa proyek harus dihentikan. Menurut Truskala tahun 1999, eskalasi komitmen merupakan keputusan untuk menambah alokasi sumber daya kepada proyek yang gagal atau failed atau yang menuju gagal atau failing. Itu tadi presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Nur Cahyo, NIM 1903101057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang menjelaskan eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen dapat dijelaskan dengan teori sebagai berikut. Yang pertama ada self-justification theory. Teori ini menjelaskan bahwa manajer yang dari awal telah memiliki tanggung jawab atas suatu proyek akan cenderung melanjutkan proyek tersebut meskipun kondisi prospek ekonomi mengindikasikan proyek sebaiknya dihentikan. Menurut Broker 1992, ketika manajer proyek dihadapkan pada kemunduran proyek yang dibuatnya, mereka akan meningkatkan komitmen untuk berusaha turn the project around atau untuk menunjukkan rasionalitas akhir dari tindakan yang dijalankan semula. Menurut self-justification theory, manajer melakukan eskalasi komitmen karena manajer menginginkan hasil akhir dan juga karena manajer merasa memiliki ikatan emosional dan takut kredibilitasnya menurun apabila proyek tersebut dihentikan. Ross dan Stowe 1993, Harold dan Harrison 1994. Yang kedua, teori keagenan. Menurut teori keagenan, tindakan eskalasi komitmen terjadi karena individu ingin memaksimalkan kepentingan pribadi berupa impression management basement 1994. Teori ini mengasumsikan bahwa individu dimotivasi untuk mengambil keputusan yang memaksimumkan kepentingan ekonomi pribadi mereka. Dua kondisi yang mendorong manajer untuk bereskalasi komitmen yaitu A. Incentive to shrink. Kondisi ini terjadi ketika kepentingan ekonomi manajer berbeda dengan kepentingan perusahaan yang mengakibatkan manajer terdorong untuk mengabaikan kepentingan perusahaan. B. Asymmetry information. Kondisi ini terjadi pada saat terdapat informasi yang tidak simetris. Dalam hal ini manajer memiliki informasi privat. Teori keagenan menyatakan bahwa kedua hal tersebut dapat menimbulkan masalah adversarial selection. Adversarial selection merupakan kondisi di mana pihak perusahaan tidak dapat mengetahui secara pasti apakah manajer menunjukkan kemampuan maksimal dalam menjalankan tugas. Dart 1989. Yang terakhir, teori pengambilan keputusan yang berbasis pada proses kognitif manusia. Berdasarkan teori ini, eskalasi disebabkan kesalahan kognitif semula. Menurut self-justification theory, manajer melakukan eskalasi komitmen karena manajer menginginkan hasil akhir dan juga karena manajer merasa memiliki ikatan emosional dan takut kredibilitasnya menurun apabila proyek tersebut dihentikan. Ross dan Stowe 1993, Harold dan Harrison 1994.
Yang kedua, teori keagenan. Menurut teori keagenan, tindakan eskalasi komitmen terjadi karena individu ingin memaksimalkan kepentingan pribadi berupa impression management Basement 1994. Teori ini mengasumsikan bahwa individu dimotivasi untuk mengambil keputusan yang memaksimumkan kepentingan ekonomi pribadi mereka. Dua kondisi yang mendorong manajer untuk bereskalasi komitmen yaitu A. Incentive to shrink. Kondisi ini terjadi ketika kepentingan ekonomi manajer berbeda dengan kepentingan perusahaan yang mengakibatkan manajer terdorong untuk mengabaikan kepentingan perusahaan. B. Asymmetry information. Kondisi ini terjadi pada saat terdapat informasi yang tidak simetris. Dalam hal ini manajer memiliki informasi privat. Teori keagenan menyatakan bahwa kedua hal tersebut dapat menimbulkan masalah adverse selection. Adverse selection merupakan kondisi di mana pihak perusahaan tidak dapat mengetahui secara pasti apakah manajer menunjukkan kemampuan maksimal dalam menjalankan tugas. Dart 1989. Yang terakhir, teori pengambilan keputusan yang berbasis pada proses kognitif manusia. Berdasarkan teori ini, eskalasi disebabkan kesalahan kognitif berupa bias persepsi. Bazerman 1994. Kesalahan terjadi karena pengambilan keputusan terlalu fokus pada sunk cost, yaitu biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai proyek yang diambil. Individu merasa sudah terlalu banyak menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya pada keputusan yang diambil. Invested too much to quit. Padahal pada biaya-biaya tersebut merupakan biaya masa lalu yang tidak dapat dipulihkan. Dengan demikian seharusnya tidak dipertimbangkan dalam tindakan yang akan diambil di masa datang. Seharusnya tindakan yang kita ambil berorientasi pada masa depan dengan mempertimbangkan semua alternatif dengan mengevaluasi hanya pada biaya dan keuntungan yang akan datang pada masing-masing alternatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan tempat saya. Terima kasih. Saya Hesti Dwi Jayanti, NIM 1903101064. Di sini saya akan membahas mengenai paradigma eskalasi komitmen. Paradigma eskalasi komitmen di sini ada dua. Yang pertama, the unilateral paradigm, dan yang kedua, the competitive escalation paradigm. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu mengenai the unilateral paradigm. Pada the unilateral escalation paradigm ini, semua justifikasi terjadinya eskalasi komitmen adalah terletak dalam individu. Individu melakukan eskalasi komitmen pada keputusan yang sebelumnya diambil. Individu memiliki kesulitan untuk memisahkan hubungan antara keputusan yang telah diambil sebelumnya dan keputusan yang akan datang yang harus diambil. Konsekuensinya adalah bahwa kita mengarah pada bias keputusan dan individu mempunyai tendensi untuk eskalasi komitmen, terlebih setelah menerima umpan balik negatif. Menurut Bazerman, Shorman, dan Gottman tahun 1980 menyatakan bahwa kecenderungan untuk eskalasi komitmen dipengaruhi oleh derajat perasaan kecewa oleh pembuat keputusan pada saat terjadi umpan balik negatif dari keputusan awal yang dibuatnya. Yang kedua yaitu terkait the competitive escalation paradigm. Pada paradigma unilateral escalation, kecenderungan terjadinya eskalasi komitmen karena alasan individual. Sedangkan pada competitive escalation paradigm, eskalasi komitmen juga didorong karena adanya persaingan dengan pihak lain. Misalnya nih, ada eskalasi komitmen pada proses lelang. Adanya persaingan dengan pihak lain akan meningkatkan eskalasi komitmen. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait paradigma eskalasi komitmen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umi Handayani, NIM 59. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu mengapa eskalasi komitmen terjadi. Agar dapat mengurangi eskalasi komitmen, perlu diketahui faktor-faktor psikologi yang
menimbulkan perilaku eskalasi. Terdapat banyak alasan tentang munculnya eskalasi, antara lain yang pertama yaitu bias persepsi atau perceptual bias. Bias persepsi terjadi ketika individu telah memilih keputusan tertentu dalam memilih informasi-informasi secara selektif untuk mempertahankan komitmen pada keputusan yang dipilihnya. Bias persepsi terjadi ketika individu mencari prosedur pembenaran atas tindakan yang telah dipilihnya. Yang kedua yaitu bias pertimbangan atau judgment bias. Keputusan ini diambil setelah menyaring informasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Pada contoh manajer kredit, ketika ada informasi negatif mengenai kelancaran kredit klien, maka individu akan cenderung melanjutkan komitmen pada tindakan yang telah dipilihnya, yaitu dengan memberikan tambahan kredit. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori pembingkaian bahwa ketika informasi feedback negatif, maka individu cenderung risk-taking atau berani mengambil resiko. Yang ketiga yaitu impression management. Penghargaan yang didasarkan pada hasil saja akan mendorong eskalasi komitmen. Misalnya, pada contoh manajer kredit yang memutuskan memberi kreditur pada tuan B. Apabila penghargaan didasarkan pada hasil, maka manajer kredit akan menyembunyikan hasil yang buruk melalui eskalasi komitmen, yaitu dengan melakukan pemberian tambahan kredit. Tidak memberikan tambahan kredit berarti Anda akan membiarkan tuan B gagal bayar dan sekaligus mengumumkan bahwa Anda salah dalam keputusan memberikan kredit. Sehingga pemberian tambahan kredit mungkin akan menyelamatkan reputasi Anda. Apabila penghargaan didasarkan pada kualitas keputusan, maka pegawai akan termotivasi untuk membuat keputusan terbaik yang mungkin diambil pada poin keputusan berikutnya, sehingga terhindar dari eskalasi komitmen. Yang ketiga ada competitive irrationality. Competitive irrationality merupakan situasi yang mana terdapat dua pihak yang melakukan tindakan tidak rasional atau dalam hasil yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sangat sulit untuk mengidentifikasikan tindakan irasional tersebut secara spesifik yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Keempat penyebab eskalasi tersebut masing-masing dapat secara independen menyebabkan eskalasi komitmen, tetapi mereka lebih sering bertindak bersama-sama untuk meningkatkan tendensi eskalasi komitmen. Itu tadi presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rafina Aji Septiana, NIM 19031063. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengurangi eskalasi komitmen. GOS tahun 1997 menyatakan terdapat 3 cara akuntansi yang dapat digunakan untuk mereduksi eskalasi komitmen, yaitu yang pertama, umpan balik yang tidak ambigu. Umpan balik yang tidak ambigu mendorong suatu pencarian strategi alternatif yang lebih tepat. Yang kedua, progress report. Individu bersifat bounded rationality atau mempunyai keterbatasan rasional. Individu mempunyai keterbatasan untuk mengevaluasi seluruh informasi yang tersedia sebelum mengambil suatu keputusan. Laporan kemajuan diharapkan dapat membantu individu dalam mengolah informasi sehingga mengurangi bias keputusan karena memperbaiki konsistensi dan kualitas judgement. Dengan menelaah kemajuan proyek, maka dapat diketahui alasan-alasan terjadinya penyimpangan atau kegagalan sebagai dasar dalam keputusan selanjutnya. Dan yang terakhir ada future benefit. Riset terdahulu mengidentifikasi bahwa pembuat keputusan mendasarkan keputusannya pada biaya historis atau biaya-biaya yang sudah dikeluarkan daripada biaya dan manfaat masa depan. Ketersediaan informasi biaya dan manfaat masa depan bermanfaat bagi pembuat keputusan harus melakukan pertimbangan dan tidak membiarkan sang kos mempengaruhi keputusan atas investasi tambahan karena tindakan yang kita ambil seharusnya berorientasi pada masa depan dengan mengevaluasi hanya pada biaya dan keuntungan yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kami kelompok 2 akuntansi keberlakuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.